Kita contoh itu akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi kita tahu bagaimana ceritanya waktu Nabi mau hijrah. Sebelum Nabi hijrah itu memang tokoh-tokoh Quraisy seperti apa yang diceritakan oleh Abu ya 2 malam yang lalu di posko perjuangan, bahwa tokoh-tokoh orang Quraisy itu sudah buat program ya, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup atau mati maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu banyak gitu. Kalau unta itu sekarang sampai 30 juta, berarti 30 juta kali 100 sama dengan hadiahnya 3M. Jadi pada suatu hari Nabi sedang membuat persiapan untuk berangkat hijrah. Nabi ketemu dengan Surakah. Jadi Surakah itu sudah menghunuskan pedang dan tidak memakuk Nabi. Hendak memakuk Nabi lah dari belakang. Tiba-tiba 2 meter lain hendak sampai Surakah dengan Nabi, maka kuda Surakah ini masuk dalam tanah terperosok. Masuk kaki kuda dulu dalam tanah, tak puak puak nama tu. Jadi tak puak, nak ada bisa lagi. Tabonan kaki kuda Surakah sehingga jatuh Surakah. Lalu dibantu oleh Nabi. Padahal Nabi tahu Surakah itu ingin membunuh Nabi, tapi malahan dibantu oleh Nabi. Setelah lepas satu kali, baik Nabi dikejar lagi. Seperti itu juga dibantu lagi oleh Nabi sampai 3 kali, kalau nggak salah dalam satu riwayat, hingga Surakah itu masuk Islam. Jadi begitulah akhlak Nabi. Apa itu akhlak? Salah satu akhlak itu pemaaf. Orang yang pemaaf itu kebalikannya apa? Kebalikan pemaaf. Kebalikan pemaaf itu dendam. Dulu ambo bagaimana di rumah ambo ada mau undang, nah lu datang. Ini bagaimana di rumahnya, kalau gue ada datang, itu dendam. Hari itu ambo minta bawa utang ke pen kan, ada banyak, satu ibu, anak dia aja. Kau yang minta bawa utang kamu, tidak dia mau aja, berarti dendam. Jadi orang dendam itu berarti tidak pemaaf. Tidak pemaaf. Jadi Nabi ini, akhlak Nabi itu banyak sekali akhlak Nabi. Tapi yang paling utama itu 2. Apa yang paling utama itu 2? Yang pertama pemaaf. Beliau tidak dendam, mudah memaafkan siapa saja. Dan yang kedua, beliau itu dermawan, mau membantu siapa saja. Bukan hanya orang-orang Islam, bukan hanya orang-orang dekat, bahkan orang-orang kafir pun dibantu oleh Rasulullah. Jadi 3. Jadi bapak-bapak yang terhormat, jadi ini 3 inilah yang menjadi suri teladan bagi kita. Keyakinan Nabi yang pertama, yang kedua amalnya Nabi, dan yang ketiga adalah akhlaknya. Dan kalau dulu sahabat itu mengikut Nabi karena sahabat itu sudah yakin sepenuhnya, beriman kepada Nabi dengan sepenuhnya, tidak ada ragu-ragu lagi. Bahkan sahabat tidak ada lagi bertanya-tanya. Bertanya-tanya, kalau bertanya-tanya dalam
dalam bentuk kenapa. Tapi kalau bertanya dalam bentuk bagaimana, itu ada. Nah, kalau awak bertanya monga, itu bertanya monga itu pahlawan. Tapi kalau bertanya baha, nah itu boleh. Baha, bahasa. Tapi kalau bertanya monga atau kona, nah itu pertanyaan pahlawan. Jadi pada suatu hari Nabi pernah terlepas tali sepatu, tali sandal. Nah, dulu kan siluk orang Yaman itu kan batali harus dikabek. Jadi terlepas sandal Nabi. Nabi menunduk mengikat tali sandal. Jadi semua sahabat di belakang menunduk semua. Tanpa bertanya, monga Nabi tunduk, nak ada ditanya-tanya ban dicadek Nabi tunduk, dia tunduk. Walaupun tali silupnya nak belakang. Begitulah itma' namanya. Itma' itu apa namanya? Mengikut Nabi tanpa harus bertanya kenapa. Monga untuk apa? Tak ada bertanya. Lalu bapak-bapak yang terhormat, jadi sahabat begitu cara mengikut Nabi. Sahabat. Sehingga Nabi mengatakan karena sahabat ini adalah orang yang sangat beriman penuh tanpa ragu kepada Nabi, sehingga Nabi mengatakan sebaik-baik masa itu, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Makna kurun itu satu apa? Dekade, satu dekade, satu masa, satu abad. Abad yang paling bagus itu adalah abad aku, kata Nabi. Setelah abad aku, yang paling bagus itu adalah abad para sahabat. Abad para sahabat. Nah, jadi makanya kenapa kurun sahabat, kurun Nabi dan kurun sahabat itu kurun yang paling bagus? Karena itma' mereka kepada Nabi itu sangat bagus. Itma', mana itma' itu apa? Mereka mengikut Nabi itu sepenuhnya tanpa ada sedikit pun protes, tanpa ada sedikit pun waham. Maka kurun yang paling bagus itu kurun sahabat. Lalu terus selanjutnya tabi'in namanya. Tabi'in namanya. Masa Nabi itu berarti masa hidup Nabi. Meninggal Nabi, maka dikatakan masa sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Walaupun dia pada masa hidup Nabi, dia sebagai anak kecil umpamanya. Sebagai anak kecil. Nah, kalau sebagai pemuda itu Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Sayyidina Ali waktu meninggal Nabi, Sayyidina Ali sudah lanjut juga usia. Ada umurnya lebih kurang sekitar 40-an. Tapi waktu meninggal Nabi, kalau ada misalnya sahabat yang umur 15-16 tahun, waktu meninggal Nabi, inyolah beriman dengan Nabi. Itu yang orang yang umur 15 tahun waktu Nabi meninggal, itu juga dikatakan sahabat. Artinya orang yang bertemu dengan Nabi. Jadi orang-orang yang bertemu dengan Nabi kok habis meninggal umpamanya. Lalu ada orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat itu dikatakan tabi'in namanya. Dikatakan tabi'in. Berarti bahwa lebih kurang 100 tahun lah lebih kurang. 100 tahun. Jadi masa Nabi cakap misalnya berapa lama masa Nabi? Masa Nabi itu yang pendek, tak lama. Masa Nabi itu hanya 23 tahun. Artinya masuk kenabian. Sebab Nabi diangkat menjadi Nabi itu umur 40, meninggal Nabi itu umur 63. Arti masa Nabi itu hanya 23 tahun. Tapi masa sahabat barangkali yang agak panjang. Masa sahabat itu agak panjang. Kalau Nabi meninggal, kira-kira Nabi meninggal umur 63, ada sahabat kecil, sahabat kecil, umur 5 balik. Panjang lah umur yang sahabat yang kecil.
sampai misalnya sampai 80 umpamanya. Berarti masa sahabat itu diperkirakan 80 kurang 5 balik. Nah, berarti sekitar 65 tahun. Nah, itu masa sahabat. Nah, 65 tahun. Nah, jadi masa selanjutnya masa tabi'in lebih kurang betulnya. Nah, berarti masa tabi'in itu berarti orang yang bertemu dengan sahabat. Lebih kurang 65 tahun. Nah, lebih kurang 65 tahun. Lalu kan mereka masuk sahabat, masuk tabi'in. Mereka di bawah tabi'in itu ada namanya tabi'in nama. Tabi'in. Dan masuk di bawah itu lain, baru namanya ulama mutaqaddimin. Ulama salaf. Masuk di bawah itu lain dinamakan ulama khalaf. Masuk di bawah itu lain dinamakan masuk mutaqaddimin. Di bawah masa mutaqaddimin itu dikatakan mutaakhirin sampai sekarang. Masa mutaakhirin itu yang panjang. Mutaakhirin itu sampai sekarang. Jadi bapak-bapak yang terhormat, ini semuanya orang-orang mutaakhirin ini kan mereka uswah Nabi itu, Nabi kan sudah meninggal. Nabi itu sudah meninggal. Lalu uswahnya itu kan Nabi apa kata Nabi? Saya tidak meninggalkan harta, saya tidak meninggalkan jabatan, saya tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan pangkat. Tapi yang saya warisi itu adalah dua, Al-Quran dan Sunnah. Yang saya warisi itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu kata Nabi, siapa yang berpegang dengan keduanya ini maka selamatlah. Siapa yang tidak berpegang dengan dua ini maka celaka. Oh, dia. Tahu kan? Itu kanan kiri. Lalu orang mutaakhirin ini kan uswahnya orang mutaqaddimin. Orang mutaqaddimin uswahnya orang khalaf. Orang khalaf itu uswahnya orang salaf. Orang salafnya keduanya tabi'in. Keduanya orang tabi'in keduanya sahabat. Sahabat keduanya itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kan barang memang sudah janji Nabi seperti itu. Sudah janji Nabi seperti itu. Sebab dalam hadis yang lain pernah Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman orang yang paling baik di akhir zaman, siapa nanti orang yang paling baik di akhir zaman? Umpamanya 10, 20 atau 50 tahun ke depan. Itu orang yang paling baik pada masa akhir zaman itu adalah orang yang paling bodoh pada masa Nabi. Ya. Jadi ba'alah itu orang yang paling baik. Orang yang paling baik nanti di akhir zaman kata Nabi, itulah orang yang paling bodoh pada masa Nabi. Ya. Kalau tidak salah namanya itu Lakak bin Lakak namanya. Lakak bin Lakak. Ya, Abi sini Abi. Jadi kami lah mulai dulu Abi dikit-dikit. Jadi yang mau Walid sampaikan apa? Yang mau Walid sampaikan mereka itu kan mengikut, mencontoh maksudnya. Jadi mencontoh itu cakap yang tiga cakap. Yang dicontoh itu tiga tadi. Apanya yang dicontoh tiga tadi? Yang pertama yang dicontoh itu imannya. Yang kedua yang dicontoh itu amalnya. Yang ketiga yang dicontoh itu akhlaknya. Jadi pada saat mencontoh ini, maka disitulah dalam konsep tarekat, maka disitu penting rabitah. Jadi kalau nak ada rabitah ini mencontoh itu nanti tidak sempurna. Kalau nak ada kuat rabitah yang dipengaruhi oleh rasa cinta. Rabitah kau ini dulu pernah Walid sampaikan. Rabitah kau lagu lampu. Lampu itu ada 100 watt. Lampu je dah muat. Ada 40 watt.
lampu je nama. Ada yang 5 watt, lampu je nama. Jadi maka rabitah itu ada sama. Cakap yang Allah kita bertanya ada kayak 3 orang kawan kita je. Kan 3-3 berabitah. Tapi nak ada sama. Model rabitah itu ada sama. 5 watt. Yang ada yang 5 watt. Ada yang 40 watt, ada yang 100 watt. Jadi nak ada sama orang kita itu nak ada sama. Jadi monga nak ada sama orang kita itu karena dipengaruhi oleh rasa cinta. Rasa cinta. Jadi kita misalnya pai ke abuya, disubuh ke abuya, wang kemana pai ambil siang ikut dulu kerja. Ba perasaan. Kalau awak yang kurang cinta tentu awak kesian abuya, bawa ada urusan dikit abuya, ya minta maaf. Kalau awak yang kurang cinta, tapi bagi awak yang cinta, anda tahu awak baju diri, bagi padu macam itu, asal itu perintah guru, aku baju. Kadang di sini kau mau dapat berdoa. Sebab kini lagi kok menjadi orang alim, lebih kecil gubernur awak jalan ada. Menjadi orang saleh awak jalan ada. Cuma awak bisa aja masuk congkol, itulah dia basi gayu di baju orang saleh je pun. Bapagang awak di baju orang saleh, bapagang awak di sewa orang alim je. Pak aja awak bapagang itulah awak berkhidmat dengan orang-orang yang baik. Kalau papa tahu dah sampai gudo sampai bendi. Udah, ya dah. Udah kampung baru. Sampai gudo sampai bendi. Sampai gudo. Sampai bendi. Jadi sampai gudo sampai bendi artinya apa? Kudo itu guru, bendi itu awak yang dielak ke guru je kok. Awak yang dielak ke guru. Kalau jadi boleh kalau ada pertanyaan boleh. Yang bahwa Rasul mewarisi dua Al-Quran dan Sunnah. Lalu di zaman lahir pula Ijma' dan Qiyas. Lalu kini kan sampai selain di Al-Quran, hadis, Sunnah, ada lagi Ijma' dan Qiyas. Nah, sementara sebahagian orang awak nak ada bapak cik di Qiyas atau dibantah. Hanya bapak gang di Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi di Maktuma pula lahir Ijma' dan Qiyas. Jadi bapak-bapak yang terhormat, jadi ijma' dan qiyas itu sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah, walaupun ada sebahagian mengatakan ijma' dan qiyas itu tidak ada berlaku pada masa sahabat, ada sebahagian yang mengatakan begitu. Tapi pendapat yang kuat tidak, ijma' dan qiyas itu berlaku semenjak pada masa sahabat sudah berlaku. Pada masa sahabat, Allah ada ijma' di situ, Allah ada qiyas di situ. Bukti apa? Ambo dulu waktu kuliah, ambo membuat skripsi modus tentang harta warisan, pembagian harta warisan, pembahagian sulus baki, sulus baki nama, bahagian sulus baki. Jadi waktu ambo membuat skripsi itu, alhamdulillah memang ambo membuat sendiri, bukan ambo upah mereka juga. Dan alhamdulillah nak ada begitu lama, 2 bulan selesai. 2 bulan selesai membuat skripsi. Dan waktu ambo mencari naskah, kan waktu membuat skripsi itu kan harus ada, iko dalilnya apa, iko pegangannya apa, iko sumbernya apa. Jadi itu ambo balik kita, rupanya itu pada satu masalah, bukan semua, pada satu masalah Abu Hurairah dengan Sayyidina Ali saja sudah berbeda pendapat. Abu Hurairah itu sahabat kaum tua. Sahabat kaum tua. Mana sahabat kaum tua kalau kecil Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar kan meninggal kan diantar orang waktu semayang. Diantar orang. Tapi nak langsung meninggal. Sempat kritis dan sempat mengecek-ngecek. Bahkan sahabat-sahabat di situ, salah satunya di kecek Umar bin Khattab, di bawah anak Abdullah.
Jadi kecil Umar bin Khattab. Jadi bertanya anak kepada Umar, wahai ayah, apa wasiat ayah untuk ambo? Kecil Abdullah, kecil Umar, wasiat ambo di kewaan. Nanti kalau seandainya ambo meninggal dan para sahabat-sahabat iko ini mengadakan musyawarah, kecian pesan ambo ada 6 orang calon. Tinggal itu kalian pilih. Ada 6 orang calon. Itu termasuk Abu Hurairah. Termasuk Abu Hurairah. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Jadi antara lain orang sahabat yang paling istimewa itu kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi artinya itu pada masa sahabat saja sudah terjadi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu apa? Itu namanya mazhab. Nah, sehingga dalam kitab dijelaskan ada mazhab Abu Hurairah, ada mazhab Ali bin Abi Thalib. Jadi tinggal kita memilih. Tinggal kita memilih. Tapi yang memilih itu sebenarnya juga bukan kita. Kita memilih, ada pandai kita memilih. Anda pandai. Kita kau dah lita pilih-pilih. Kecil ke kamu 3 hal je. Mani aja sebut. Kalau kau tu awak memilih buat timun dia ada pandai tak? Apa kalau kau pilih juga, kamu ada pandai tak? Kau dimpo kawan lembah, mai cari timun banyak mana timun, mai yang mani, mai yang 3 itu kan awak memilih buah timun, dia awak ada pandai. Kini memilih dua, mengecian pendapat Abu Hurairah ini lebih bagus, pendapat Sayyidina Ali lebih bagus. Padahal kedua-duanya itu orang dijamin masuk surga. Jadi awak ada pandai memilih. Yang memilih itu yang ulama. Tinggal kita lah. Jadi pada masa sahabat itu sudah berlaku ijma. Pada masa sahabat itu sudah berlaku kias. Soalnya ada kamu semua pendapat itu tidak sama. Sebab sahabat ini dengan Nabi itu kan berbeda-beda juga. Maksudnya selama Nabi 23 tahun itu, sahabat itu juga 23 tahun bersama Nabi non-stop kan tidak ada gitu. Lagawa mengaji jo, maksudnya lagawa mengaji jo. Malam Sabtu kau sebulan datang, malam Sabtu ini sebulan datang. Jadi apa yang dikasih ke gua malam Sabtu kau sebulan ini tidak ada tahu. Jadi maka di situ terjadi perbedaan pendapat. Jadi kapan berlakunya ijma dan qiyas? Ijma dan qiyas itu berlakunya pada masa sahabat sudah berlaku. Cuman pada waktu itu belum populer namanya. Mengapa belum populer? Karena pada masa itu masalah kalau bahasa keren masalah muasirah itu belum banyak. Apa masalah muasirah? Fikih muasirah namanya. Itu kalau bahasa sekolah fikih kontemporer. Jadi fikih kontemporer pada masa sahabat itu belum banyak terjadi. Mengapa? Karena penduduknya kecil, mereka masih ada pegangan hadis begitu banyak. Tapi begitu sudah 10-20 tahun setelah meninggalnya Nabi, ataupun di ujung-ujung masa sahabat setelah meninggal Nabi 40-50 tahun, itu kan agama Islam itu kan berkembang. Ada penaklukan Paris, penaklukan Persia. Jadi di Persia, di Paris, di Roma, di situ ada juga Islam, tapi mereka hadis yang sampai ke sana itu kan terbatas. Beda lagu gini. Kalau lagu gini apa yang terjadi lagi di Diko? 2 menit kemudian bisa tahu orang di Amerika. Lagu itu je apa boleh bom meletup di Israel, ditembak ke Iran, 5 menit kemudian awak tahu di Diko. Tapi pada masa dulu kan tidak seperti itu. Pada masa dulu awak nandak hadis, sebuah hadis awak mencari sabulan belum tentu dapat sebuah. Belum tentu dapat sebuah. Maka disitulah karena keterbatasan apa namanya
keterbatasan kesinambungan perawi hadis itu kan terbatas. Maka di situ perlu ijma. Maka di situ perlu kias. Sebenarnya ijma dan kias itu sudah berlaku pada masa sahabat, tapi populernya itu tidak pada masa sahabat, tapi populernya pada masa sesudah sahabat, yaitu pada masa tabi'in. Dia tabi'in itu salah satunya imam mazhab yang ngampe. Imam mazhab yang ngampe itu salah satunya yang paling tua itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu apa namanya? Tabi'in namanya. Arti tabi'in apa? Inyo sempat basuh jo sahabat. Bahkan ada yang mengatakan termasuk Imam Malik. Imam Malik itu mazhab yang kedua. Imam Maliki. Jadi Imam Maliki itu dengan Imam Abu Hanifah lebih kurang sekitar 20 tahun lebih tua Imam Abu Hanifah. Tapi bedanya apa? Imam Abu Hanifah kok di Irak, Imam Malik kok di Madinah. Jadi bahkan ada yang mengatakan Imam Malik itu juga tabi'in karena dia pernah bertemu dengan salah satu sahabat. Nah, jadi ada yang meriwayatkan seperti itu. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah masuk kurun yang keempat. Pertama kurun Nabi, yang kedua kurun sahabat, yang ketiga kurun tabi'in. Imam Syafi'i itu sudah masuk kurun tabi'in. Ya, sudah masuk kurun yang keempat. Jadi hari meninggalnya Imam Abu Hanifah, hari itu jugalah lahirnya Imam Syafi'i. Nah, itu bertepatan. Jadi makanya kecil dua, kalau lahir anak awak lahir anak awak, hari itu dulu meninggal orang saleh. Berarti pengganti orang saleh itu adalah anak awak. Tapi kalau hari lahir anak awak meninggal, meninggal Pak Mukim umpama. Meninggal Pak Mukim, hari lahir anak awak tu meninggal Pak Mukim. Jadi Mukim tu. Yang apa yang buat lah. Pak Mukim yang buat kan. Yang buat lah. Nah, tentu apa bahasa. Nah, berarti anak awak lah mengerti Pak Mukim. Jadi itu kisah dua lah. Jadi makanya ada orang ikut bahasa itu walaupun tidak ada dasar kan, tapi itu sudah kecek lagu bahasa orang tua apa pantang, pantang duduk di situ, ada dekat laki gitu kan. Jadi tak upaya lah betul lah. Nah, jadi ada orang mengatakan, jadi pengganti Imam Abu Hanifah itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini berguru sampai berguru kepada Imam Malik di Madinah. Jadi Imam Malik itu waktu Imam Syafi'i begitu mahir menguasai ilmu Imam Malik, pada suatu hari Imam Malik pernah mengatakan, kamu sudah boleh pulang, sudah jadi pulang. Nak dotan tu lihat pom wajah, sudah habis ilmu saya. Kece Imam Malik, ke Imam Syafi'i, kamu bergurulah kepada orang yang lebih alim dari saya, tapi dia sudah meninggal. Kece Imam Malik. Bukan lagu awak kan, awak nak ada mau mengaku lagu. Tapi begitu hebatnya ulama dulu. Jadi ilmu saya sudah habis. Kamu bergurulah kepada orang yang lebih alim dari saya. Tapi dia sudah meninggal. Namanya siapa? Namanya adalah Abu Hanifah. Cuma Abu Hanifah ini ada meninggalkan 5 orang murid yang sepuh. Jadi kamu berangkatlah ke negerinya, ke Irak. Nanti kamu carilah di antara 5 orang murid Imam Abu Hanifah. Jadi salah satunya Imam Syafi'i pernah berguru kepada Abu Hasan. Abu Hasan itu salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Jadi ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi Iko walaupun kita bercerita pada malam ini, itu karena amulah lupa loh, anda hadis kalau tidak salah. Jadi menyebut orang saleh itu menjadi sebab untuk turunnya rahmat. Jadi kita harus banyak kita sebut orang-orang yang baik. Kita bercerita itu orang-orang yang baik. Jadi jangan lalu pulang di kota Fajar itu.
Saya itu kita dalam motor kata pulang dah kan ada ancak. Jadi moga-moga saya kembali. Saya itu lah ada ancak. Jangan panjang-panjang abang. Takui wak. Awak punya anak, awak punya cucu, awak punya adik, awak punya keponakan. Awak baca itu yang buat-buat orang. Itu akan naik ke anak awak. Mudah-mudahan kita dipelihara orang. Jadi makanya saya itu buat-buat lu jangan panjang-panjang mana. Jadi saya itu yang ancak-ancak. Lu jadi panjang-panjang. Saya itu yang ancak-ancak. Lu jadi panjang-panjang. Sebab kecil Nabi bercerita tentang orang-orang saleh itu bisa mengundang rahmat. Bisa mengundang rahmat. Jadi Ambo belum sampai lagi yang tujuan yang hendak Walid sampaikan. Iko kan yang hendak Walid sampaikan juga apa? Begitulah qudwah. Qudwah itu mana apa? Orang dulu kita jadikan contoh ataupun ikutan. Jadi dari mereka generasi selanjutnya generasi dia mencontoh generasi sebelumnya, yaitu guru-gurunya. Jadi maka dalam konsep tarikat supaya kita dapat mencontoh itu sempurna, maka di situ penting rabitah. Kalau tidak awak mencontoh itu nak ada sempurna. Dan rabitah ini juga nanti kekuatannya juga berbeda-beda. Kalau situ tu kok dari 5 watt sampai 10 watt, 30 watt, tergantung rasa cintanya. Dan kemudian rabitah kau ada model-model. Ada model-model. Kau minta maaf balik ke bau-bau. Walaupun kau yang balik kecil kau barangkali tidak. Tapi balik taimo saja dulu. Apa taimo? Jangan kau balik kampung baru, paman. Barabitahan bila bakal tu takapi dah. Ya balik umpama apa nak takapi dia nak dia dapat mencium hajar aswad. Takkan awak ke apa ya? Jadi kalau rabitah apa Pak Saprin habis-habis semayang deh. Tapi sehari 5 kali kau lah mantap sikit. Lah mantap sikit dari balik ke bawah. Berarti Pak Saprin juara 2. Dah mata dulu deh. Dah gue lihat tahyut dah. Bang Nubit. Tahyut dah ya dah. Jadi monga sebab kece Abuya lah kau. Kece Abuya kada ke kita, bukan siapa nama dengan kece. Ambo mendoakan kalian sehari semalam kurang-kurangnya 5 kali. Kalian berdoa untuk Allah kali. Akan pernah Habibie itu pernah disampaikan ya, boleh? Pernah Habibie menyampaikan seperti itu. Ambo mendoakan kalian sehari semalam itu 5 kali sekurang-kurangnya. Lalu kalian mendoakan Ambo kali. Jadi waktu mau perhatian Ambo tengah duduk nak tunduk apa lah karena bosan dia kawan-kawan ambil tunduk adalah. Abo tu kawan tunduk, ada bo agak lo macam dia orang habis tunduk. Kamu macam dia antara kau habis tunduk adalah. Jadi berarti Pak Sapri dia kau itulah bagus, bagus. Apa lah bagus? Berarti setiap salat kirim Fatihah kepada guru. Setiap salat habis salat kirim Fatihah. Cuma mentang kalah Pak Sapri. Apa juga elok mana modal Abang Kasman. Monga elok benar mendengar karena ini kan jarang-jarang mengecek. Orang jarang-jarang mengecek. Lu sekali mengecek si elok ada elok ada. Apa kerja mau tengok pertanyaan ni? Ba'a cara bang rabitah. Jawapannya kalau rabitah tu balik cik salah lu. Kau salah lu berarti. Berarti salah lu. Sebenarnya rabitah itu kita 24 jam. Bukan hanya waktu takapi, bukan hanya waktu awak ada mau, apa ada mau? Anak awak ikut PNS bang, anak awak ikut PNS, itu nanek rabitah ke apa ya? Waktu lewat PNS, ala lupa ke rabitah ke apa ya? Jadi kau dijawab aja, kan ada itu balik, ada itu masyarakat 50,000, pantang kalah je Kasman. Kasman tu tiap Jumaat 50,000 ke dalam. Jadi yang lucu apa semalam
Amun ndak bersuwo jawab ya. Nah, malam amun ndak bersuwo jawab. Ulahnya patang macam nanti anak ni kok. Nanti anak. Jadi mau nak bagi bersuwo jawab ya dulu mau perkirakan jam 8. Berarti jam 8 nanti pagi itu jam 8 kurang dikit lah. Bukan siang dia bang kawanan balik kok kalau salah bersuwo jawab ya habis maghrib. Jadi unit payah membawa balik ada cara kan? Enggak, payah membawa orang itu. Jadi siang maghrib itu payahnya sampai ke dalam bau takana mau sampai di rumah tu bau takana bahwa ampo mendak bahasa itu juga ya. Lu jangan ada orang lain mendengar. Tadi mau kesian bah tu bang tu. Ampo ndak bahasa itu juga bang ada di mana? Bang duduk di luar jadi solat je. Ala duduk di luar. Mana orang yang cakap tak kau. Kalau yang lain misalnya, alah pulang. Cakap awak dipakan kau dijual awak duduk di luar. Jadi duduklah di luar. Masuklah hamba ke dalam, main tam aja ya, barang 15 menit atau 20 menit. Jadi macam lihat cerita lah habis, minta izin tu. Izin dia ya. Masalah jawab ya. Jadi kau buka pintu. Rupanya duduk, dia si iya di depan pintu duduk. Ada kursi tu. Kalau awak yang lesek tu kan bukan begitu, bang duduk di luar saja, baik kadang. Tapi bang Kasman tu, dia si iya duduk di luar di depan pintu tu. Berbadak ya situ. Bang ni bang. Bang nak salam jauh biar aja. Iya aja, masuk aja. Kalau nak salam jauh biar masuk aja. Oh biar sangat kan. Dia kata dulu begitu. Jadi sepahitnya ke depan apa ya? Kasman. Berarti ambo mau perhatian mau perhatian berarti tahu apa yang oh Kasman. Masalah lebih kepian. Masalah lebih kepian. Mengaruh, karena ini masalah lalu sedekahnya ya. Masalah lebih kepian. Kalau masalah berarti di bawah kepian 50.000 dua lah. Masalah dia biar 50.000. Ini masalah dia ini. Ambo dapat jawab kesenya. Dia mau jawab dengan kayu je. Tapi kayu hati je. Tu nak sabar, tapi hati kayu je. Banyak yang lain kayu hati tapi nak dulu tu. Jadi maksudnya apor. Berarti begitulah. Dan juga Bang Kopi pernah menyampaikan. Bang Kopi jam lain bukan awak saya kalah jadi jauh balik kalah. Jadi Bang Kopi menjelek belakang masjid lalu menjelek Kasman masalah, menjelek Kasman masalah. Jadi itu luar biasa. Jadi ini bapak-bapak yang terhormat, minta maaf nih kepada Kampung Baru, walaupun kadang lamati oleh Kampung Baru bukan lagu tu maksudnya. Tapi yang jelas awak artinya apa? Yang zahir itu dulu. Artinya kita kok biasa ya kok. Awak rabitah tu tak masuk balik. Waktu lah sakit baru rabitah. Waktu perlu kepiang baru rabitah. Waktu awak ada hajat. Kami pernah je kecil ya. Kalau ngaji memang ngaji. Kau ada maksud. Tahu juga. Ambo nak minta bapa dua bawang, tentera bawang. Saya awak kan biasa malas dia mengaji. Malas dia nak libur ke. Lama libur, dah 2 bulan lagi ada datang. Bahkan ada sebulan ada datang. Tiba-tiba dah datang. Datang lah 3 kali bertubi-tubi datang juga 3 kali. Dikecek tu ke dia. Kau baca lah ngaji ada maksud. Itu apa tu? Di tes mental lah yang tahan apa? Jadi bapak-bapak yang terhormat, rabitah itu penting. Jadi artinya bukan hanya rabitah pada saat kita punya hajat saja, bukan hanya rabitah dalam kita bergaul saja, ya? Bukan hanya kita rabitah kalau kecil bangsa Pak Tapi juga, bukan hanya rabitah waktu kita sundek, bukan hanya itu. Tapi di dalam ibadah pun kita harus rabitah. Supaya rabitah kita itu benar. Jadi kalau tidak nak naik makamnya. Sebab ibadah kita kan banyak penyakit. Ibadah kita kok ada riya, ada ujub, ada yang lain. Itu yang paling yang datang pada riya dan ujub.
dan yang lain-lain lagi. Ada macam-macam loh. Ria dan ujub itu bahasa singkatnya. Bahasa singkatnya. Kita ibadah itu karena kawan. Ada ibadah itu karena anak lama. Ada ibadah itu karena ada tujuan dan lagu caleg. Ada ibadah itu termasuk kan lagu awak. Orang nampak caleg-caleg. Ada orang apa ni saya? Kalau seandainya awak tinggal di Trumondin, rajin lah kena angkat awak jadi wali nangro. Mana di Tiko? Di Tiko nak kena angkat sebab wali nangro lah kami. Jadi aku pernah modangan maksudnya walaupun itu barang-barang. Tapi yang jelas kita ko nanda ibadah bersih bana itu belum. Jadi maka di sini kita penting rabitah. Jadi rabitah itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun, hingga nanti barang itu sampai ke awak, Lagu kecil balik ke bawah baru, kecil balik, ampun cik aku yang membantu. Tapi nak mana lah ni kecil tu ni. Apa nama masalah? Kepiang aku ya, kepiang menong ketek. Ada ke wali. Jadi wali dipakai itu, tapi niatnya berhutang. Itu kan boleh-boleh saja. Jadi itu untuk kepiang aku ya. Jadi begitulah guru membantu kita bermacam-macam model. Jadi makanya bapak-bapak yang terhormat, rabitah itu nanti lagu kecek. Pantai ada pertanyaan Pak Sapri. Itu wak kecean nak do jadi bang. Wak kecean jadi tapi jangan lama. Yang lagu bangga aja itu namanya bukan rabitah. Itu namanya muqaddimah rabitah. Muqaddimah rabitah itu boleh. Tapi kalau untuk rabitah itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebab ada lagi pertanyaan. Lagu orang misalnya orang mendace panas dulu di Donggala atau panas dulu di Pulan atau panas dulu di Banda Aceh dan di tempat-tempat lain. Nya bertanya, Walid, ambo rabitah mo je sia. Jadi pada waktu itu Walid jawab, rabitah itu dengan orang yang memasukkan tarikat itu. Kasih itu kita rabitah. Walaupun misalnya nanti sampai ke gaya luas atau sampai ke tekengan, ada juga masuk tarikat tu, misalnya dekat khalifah, atau dekat munafis, atau dekat wali. Jadi ambo panasnya memasukkan tarikat orang-orang yang jauh-jauh dari gaya luas atau di tekengan. Ambo tetap ambo kecian dekat jamaah itu, ini masuk tarikat dengan wali. Ini kan sifatnya lagu sementara, makna sementara dang sampai ke dekat Abuya. Tapi nanti kalau bapak ibu sampai ketemu dengan Abuya dan bisa pergi ke PAO, nanti tajdid lagi tarikat itu. Mana tajdid apa? Perbaharui lagi tarikat itu. Jadi seperti itu. Bapak-bapak yang jadi fungsi rabitah kau nanti, ini rabitah itu kan punya tingkat-tingkatan. Kamu lagu kecil Abu ya, zikir itu kenapa berzikir? Untuk hudur. Tahu apa itu hudur? Hudur itu seperti kita bertemu dengan harimau. Awak masuk wajah imau pak? Ada rasa takut? Ada rasa menggelete? Dan lain sebagainya. Sekarang hudur itu ada ke awak. Jadi untuk mendapatkan hudur itu kalau kita orang rabitah, itu konsepnya tetap, kalau kita orang tarikat, konsepnya adalah rabitah. Sebab rabitah itu rabitah. Rabitah itu bapak-bapak yang terhormat, mengumpulkan panca indera lahir dan mengumpulkan panca indera batin. Kita hadapkan kepada guru dan kita yakin nanti guru kita akan
membawa kita terbang untuk menghadap Allah. Itu singkatnya seperti itu. Nah, jadi ini bapak-bapak yang terhormat, coba mau saya lihatlah bapak-bapak. Nah, mau saya lihatlah abuya lima ada abuya mampu pengaji itu kan perjuangan. Ambo malam satu mau kasih dari kembali. Bang awak mengaji yo perjuang. Baik mengaji itu je bapak-bapak, baik itu mengaji je anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang nak bisa dengan awak dulu. Awak dulu jadi dilapis kayak ku, jadi dia kayak ku. Anak-anak gini je bola dilapis. Kan tak bisa. Jadi memang perjuangan. Jadi begitulah Abuya berdakwah. Di dalam dakwah Abuya itu beliau berjuang. Mana apa berjuang? Dengan kesabaran Abu. Dengan kesabaran. Jadi iko yang nanti kalau kita rabitah, iko nanti akan dapet dulu. Sebab gini, baik itu mengaji di Tiko, baik itu mengaji di Posko, baik itu juga mengaji di kampung-kampung. Jadi tertarik mau apa kecil Abu muda malam dulu, Abu muda malam dulu, Abu ketek mau dulu, kecil Abu ya, tauhid tasawuf kok. Lain tempe badanam, Lain tempe badunai. lain tempe banyabi. Iya lah betul. Jadi kalau awak berfikir Pak diundang ke kampung Makih, tahu bang buat dia yang blok gimana bang? 1,000 bang. Hari kalau awak fikir yang blok cinta baik, cinta. Tapi itulah perjuangan. Alatnya apa? Baik kita melatih ini, awak paham mengaji itu. Bukan karena itu bahagia tu bang. Bagi tuanku ada baca, tanya kayak biar. Tanya kayak biar. Jadi kalau awak mencari amplop, pertama pahala awak cina dapat, yang kedua awak maleh, yang ketiga awak nanda semangat, akhirnya ujung-ujung awak bangi kayak kawan-kawan. Tapi pada awak contoh Abuya, dulu Abuya menghidupkan MPDT. Abuya dulu menghidupkan MPDT. Di mana-mana saya dipakai mengaji buat posko, di mana-mana saya pakai mengaji buat posko. Itu bagi pai nyolo dulu. Bagi pai wak dikit orang je. Alah Abuya 5,000. Itu bekam pula Abuya. Karena sampai dah 5,000. Tapi begitulah perjuangan. Jadi makanya bapak-bapak yang terhormat, kita dapat dulu juga apa? Hilang sunde, hilang bakti, ngajin ibadah, sabar kita, mau kita berjuang, itu karena kita sering-sering lebih jadi kecil oleh kampung baru, balik kampung kecil oleh kampung balik oleh kampung Manggis. Ya kan? Iya. Baiklah balik kampung. Jadi inyo menyapu posko, inyo mencari ubi, inyo mengubah ubi, inyo mana tiang wares, inyo membuat pengumuman, mengubah gambi. Jadi yang kena UP inyo aja, yang kena UP inyo aja. Jadi pertanyaannya gini. Awak gini, gambar lagi Sabtu kepada hari acara di posko perjuangan. Jadi kawan-kawan bertanya bagaimana perjuangan MPTT ke depan. Jadi yang mau jawab pada itu yang baik ke depan, baik kini atau masa lalu kita kok belum berjuang. Lebih-lebih kita abu-abu muda. Kita abu-abu muda kok yang alah-alah apa tuh menikmati hasil perjuangan. Yang macam kue ya. Yang bertanam Abuya, yang menyabi Abuya, ayam makan lama lah awak. Ayam makan lama lah awak tak bagaimana? Jadi makanya kita terima kasih kita kepada Abuya itu nak terima kasih kita kepada Abuya itu nak. Jadi makanya bapak-bapak yang terhormat ini kita latih bagaimana kita bisa rabitah lagu Bang Kasman. Jadi lagu Bang Kasman artinya kita melatih rabitah itu setiap saat. Setiap saat bukan waktu kita ada hajat bukan waktu kita sakit tapi waktu kita senang
itu juga kita harus lebih. Bahkan kalau dalam kecek Jalaluddin Ar-Rumi, jika kamu bercita-cita agar Allah tidak melupakan kamu pada saat kamu sempit, maka janganlah kamu melupakan Allah pada saat kamu lapang. Jadi waktu awak lapang, Cik Jalaluddin Ar-Rumi, waktu awak lapang, jangan pernah lupa-lupa kepada Allah, supaya juga Allah tidak akan melupakan kita waktu kita sempit. Jadi itu beberapa yang terhormat. Guru juga seperti itu. Guru juga seperti itu. Kita selalu berharap doanya guru waktu kita sempit dan susah, itu mendapatkan doa itu. Bagaimana kita waktu lapang dan senang, jangan pernah sekali-kali kita melupakan guru. Jadi itu luar biasa, Bang Kasman. Jadi walaupun mengecek belum begitu pandai, jadi Walid minta maaf orang tua. Walid suruh barangnya batasan. Walid ambil jangan suruh ambo tak pegang ni. Jangan suruh barang ni. Jadi walaupun Walid melanggar permintaan tu, tapi yang jelas ada hikmahnya. Jadi Walid kata cukup sampai. Boleh Bang? Boleh kan? Waktu kita boleh. Dia akan membuka lagi Al-Fatihah untuk Rasul dan untuk Abuya kan. Jadi ambon ni kayaknya belum ada ke Abu Al-Fatihah. Ambon berarti dua Fatihah untuk Abuya. Rahmatullah berarti dia tiba Rabita Su'abdi. Yang lain ada pertanyaan lain? Betul tadi. Jadi Bang Taufik ada pertanyaan? Cedok. Jadi panah satu hari Bang Kasman baca itu. Jadi ba'alau Walid kisah Bang Kasman. Waktu Walid berdoa dalam masjid itu, maksudnya ada orang waktu Walid berdoa itu ini hati. Waktu ini Walid hati ini berdoa ba'alau Walid kisah Bang Kasman. Waktu Walid berdoa ini hati. Waktu Walid hati ini berdoa, maksudnya ada mau tegak-tegak aja. Jadi mau kecil lagi Bang Kasman, itu tandanya orang nak yakin kepada guru. Itu tandanya orang nak yakin. Awak kalau ada berguru, taslim tewak ke guru, jangan tanya-tanya ni. Dan jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah. Ambo tak mana-mana ambo kecil Abu ya. Tahu nak kalian, ambo dulu panah dia ke guru. Sikit dia masalah. Apa kecil Abu ya? Ambo dulu disuai menyapu ke guru. Allah menyapu mau. Kemudian ambo letakkan penyapu dulu, berpindah sampai. Itulah masalah dia. Dia ke guru. Apa itu guru? Wa'ang nak bercerdas. Bau cerdas. Lima wa ambil penyapu wa itu amat ambil. Jadi awak berguru Bang nak jadi dulu. Nak jadi. Jadi kecil Abu ya baca tu. Sebab barang tu kalau lah diubah, kadang Abu ya tengah berdoa untuk awak, wa ubah. Ada bang kuili barang tu. Panah abang belajar ilmu kabar. Panah abang belajar ilmu batawa. Ilmu batawa. Apa kecil sesepuh? Ambo punya guru. Kecil sesepuh.
Biagia siapa doa. Kau doa untuk manawa bulan umpama. Kau doa. Dia mau baca doa. Ada salah dikit. Ambo ubah. Nak ada mangkuis. Kalau dia badannya mau kayak kuku mau. Mau nggak ada mangkuis doa. Kecil kayak kuku tu kadang orang batat. Belaga kau mau suah orang putar. Dia lebih tinggi. Makanya ada mangkuis. Jadi ilmu batawa apa tu mak? Ilmu batawa, ilmu khabar, ilmu pangasiah, ilmu panundu. Ilmu apa ni? Ilmu supaya orang banyak membeli masuk ke warung wak. Ilmu apa nama? Ilmu pelaris. Itu je kebaan dia kayak gula ke tu jangan diubah-ubah. Sebab nama kadang Fatihah Abuya tu kan Abuya yang lagi tahu, awak tahu. Kadang Fatihah Abuya tu Abuya tengah mendoa awak. Murid-murid mau bak selamat. Murid-murid mau bak senang di dunia, bak senang di akhirat. Kadang itu niat Abuya. Ada datang di awak ubah. Apa nak ada mampu ya? Jadi kini Mbak kini awak sebagai makmum, apalagi dengan Abuya, awak murid ya Abuya guru, itu kita tinggal amin aja. Jadi satu kali kita mengaminkan doa guru itu lebih baik daripada 100 tahun kita berdoa. Itu kalau dalam konsep tarikat. Dalam konsep tarikat ya, tapi kalau orang nak doa tarikat sulit tuh. Sulit untuk meyakini itu. Sulit untuk meyakini. Sebab awak gini memang dalam kitab kau dijelaskan. Dalam kitab Iqadul Imam secara al-Hikam. Dalam kitab itu dijelaskan, jika kamu salat di belakang orang yang diampunkan dosanya oleh Allah, maka Allah otomatis akan mengampunkan dosamu walaupun kamu tidak berdoa minta ampun. Jadi mana? Kita semayang dan di belakang Abuya, berarti lah ampun dosa awak. Lagu tu kasih Haji Bahal Husni. Apa kasih Haji Bahal Husni? Jika kamu salat di belakang orang yang diampunkan dosanya oleh Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa. Walaupun kita nak ada minta. Jadi di Patajam lagi. Apa di Patajam lagi? Di Patajam lagi, cako satu kali kita mengaminkan doa guru itu lebih baik daripada 100.000 doa kita. Satu kali kita aminkan doa guru. Satu. Bahkan yang kedua juga seperti itu. Apa yang kedua lagi? Bertemu dengan guru itu lebih baik daripada kita berdoa. Kau konsep tarikat. Bertemu dengan guru, duduk awak hari Sabtu tu. Berarti mana bertemu tu bukan harus baik di pau, bukan itu. Abuya duduk dalam daya, awak ada dalam daya. Itu namanya bertemu tu. Abuya pidato, awak mendengar. Itu namanya bertemu namanya. Jadi bertemu dengan guru itu lebih baik daripada kita berdoa 1000 kali. Di makoy kecek apa? Kecek Syukri Daud. Tunggu Syukri Daud. Lailatul Qadarnya kita murid. Apa Lailatul Qadar? Bertemu dengan guru. Bertemu dengan guru. Kalau kita pas ibadah kita tepatnya pada malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan baru 83 tahun. Jadi kecek Syukri Daud, apa namanya? Kita orang tarikat ini Lailatul Qadar kita setiap malam. Mengapa begitu? Karena setiap malam kita bertemu dengan guru. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mereka bisa kita sambung lagi. Cukup sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Lah jam 11 lewat 10 menit. Jadi insyaallah malam yang lalu, jadi bapak-bapak yang terhormat,
kalau ada rencana, kau mah Pak Sapil lah bang. Ada. Nah, kau mah bang bila bang? Hah? Ada nantinya? Nah, makanya jangan jawaban nah. Ada, tapi 3 bulan lagi itu dah akhir. Ada. Sabtu depan, kalau nak ada Sabtu depan ya Sabtu sebuah lagi. Jadi kalau 3 bulan lagi itu lama banget. Jadi yang jelas kita nanti kalau ada program-program di rumah, mau kita usahakan selang-seling. Selang-seling, maka tanggal ini di situ, tanggal di rumah, tanggal di situ, tanggal di rumah. Jadi cukup sampai di sini. Lebih dan kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sama-sama kita berzikir, pasang niat